Apakah ngupil membatalkan puasa? Ini tentu bukan pembahasan yang sederhana, karena bagaimanapun juga ngupil adalah kebutuhan setiap manusia. Orang hidup kok nggak bisa ngupil, itu hidupnya akan terasa hampa. Oke, kita langsung saja membahas apakah ngupil membatalkan puasa. Tapi kita nggak langsung bisa bahas, kita harus tahu dulu apa itu ngupil. Ngupil itu berasal dari akar kata upil yang mendapat imbuhan jadi ngupil. Mungkin ada yang belum tahu apa itu upil. Upil adalah membran umbel yang telah mengering. Kalau basah itu namanya umbel, kalau sudah kering itu namanya upil. Nah, sekarang kalau kita mau membahas apakah ngupil membatalkan puasa atau tidak, kita harus tahu dulu apa fungsi imbuhan pada kata benda. Upil itu kan kata benda. Kalau sudah ngupil, nah itu apa artinya? Oke, imbuhan itu memiliki banyak fungsi, antara lain adalah untuk aktivitas. Misalnya kopi itu kata benda. Kalau ketambahan jadi ngopi, maka itu sudah menjadi aktivitas. Ngopi itu ya ada serbuk kopi, dimasukkan ke dalam gelas, dikasih gula sesuai takaran, sesuai selera, kemudian dikasih air panas, lalu diminum. Itu namanya ngopi. Kalau kopi itu ya serbuknya itu, atau yang masih bentuk biji-bijian itu ya namanya biji kopi. Tapi kalau sudah ngopi, maka sudah ada aktivitas seperti tadi, memasukkan serbuk kopi ke dalam gelas, lalu dikasih gula, atau ada yang enggak dikasih gula ya terserah, terus dikasih air panas, diaduk, diminum. Nah, kalau yang dimaksud ngupil di sini seperti ngopi tadi, misalnya ada serbuk upil atau upil yang masih serupa dengan biji-bijian karena saking besar-besarnya misalnya, atau sudah dikumpulkan sejak lama, lalu dimasukkan ke dalam gelas, dikasih gula sesuai selera atau enggak dikasih gula, terus dikasih air panas, diaduk, diminum, maka ngupil dalam hal ini membatalkan puasa. Kemudian yang kedua, fungsi itu bisa bermakna aktivitas mengeluarkan dari dalam. Ya, aktivitas mengeluarkan dari dalam. Contohnya kentut menjadi ngentut. Kentut itu angin yang keluar dari dalam. Nah, ngentut itu aktivitas mengeluarkan angin dari dalam keluar. Itu namanya ngentut. Anginnya namanya kentut, mengeluarkan angin dari dalam keluar, itu namanya ngentut. Nah, kalau ngupil di sini maknanya seperti ini, artinya ada upil di dalam hidung lalu dikeluarkan, nah, maka ini nggak batal, puasanya nggak batal. Kemudian yang ketiga, fungsi antara lain adalah untuk aktivitas mengeluarkan sesuatu dari dalam menggunakan alat. Menggunakan alat. Contohnya apa ya? Ya gampangannya misalnya kumpo. Kita mau mengeluarkan angin ya untuk mengisi angin di ban motor atau ban mobil, itu kan menggunakan kumpo. Nah, aktivitas mengeluarkan angin itu namanya ngumpo, dan itu pakai alat. Jadi angin nggak keluar sendiri, ada yang manual didorong, ada alat mendorongnya. Ini alat untuk mengeluarkan angin itu, atau ada yang pakai listrik. Nah, itu kan juga alat. Nah, kalau yang dimaksud ngupil di sini adalah mengeluarkan upil menggunakan alat. Nah, ini membatalkan puasa atau tidak? Misalnya kamu ada beberapa upil yang telah tertimbun, mungkin sudah lama karena sudah lama nggak ngupil, atau ya baru
pas sahur ngupil, terus jam 7 kok sudah penuh lagi, mau ngupil ini kira-kira batal atau tidak. Oke, biar lebih meyakinkan, saya akan mengutip dari Fathul Mu'in. Ada ibarah begini: wala yuftiru biwusuli syai'in ila batini qasabati anfin hatta yujawiza muntahal khayshum. Wala yuftiru, dan tidak membatalkan puasa, biwusuli syai'in ila batini qasabati anfin, sebab masuknya sesuatu ke qasabati anfin itu ini loh, tulang hidung yang bagian dalam ini. Nah, masuknya sesuatu sampai sini pun itu nggak membatalkan puasa. Sesuatu itu ya bisa apa saja. Kalau ngupil ya bisa pakai ujung jari atau bahkan jari lah sampai sini misalnya. Tapi kan enggak, kita kan ngupil kan cuma sampai sini batasnya, sampai sini ini sudah mentok ini. Kecuali kalau ada yang punya keahlian khusus ngupil sampai sini. Tapi itu pun nggak membatalkan puasa, Nah, usul isya ini bisa macam-macam. Kalau ngupil ya biasanya pakai jari, itu bisa jari telunjuk, bisa jari kelingking, tergantung besar kecilnya atau lebar sempitnya lubang hidungmu. Atau ya bisa pakai apalah, katembat atau pakai linggis kalau pengen lebih ekstrim lagi. Nah, kalau masuknya sampai sini pun itu nggak membatalkan puasa. Wala yuftiru biwusuli syai'in ila batini qasabati anfin hatta yujawiza muntahal khayshum, sampai membatasi melampaui batas rongga hidung. Rongga hidung itu yang yang menjadi saluran udara atau apapun sesuatu yang masuk dari lubang hidung untuk menuju ke kerongkongan, itu namanya al-khayshum. Nah, kalau melebihi itu maka membatalkan puasa. Misalnya ngupil yang pakai cairan yang dimasukkan ke hidung atau yang biasa disebut gura. Gura itu kan mengeluarkan upil, baik upil yang sudah kering maupun yang masih basah. Yang masih basah namanya umbel. Yang mengeluarkan itu menggunakan cairan, memasukkannya melalui lubang hidung sampai melewati al-khayshum, maka itu membatalkan puasa. Nah, kalau ngupilnya cuma sekedar sampai sini atau lebih dalam lagi, selama tidak la yujawiz muntahal khayshum, itu enggak membatalkan puasa. Sekarang kita sudah tahu jenis-jenis ngupil dan bagaimana hukumnya bagi orang yang berpuasa. Dan mungkin ada di antara kalian yang, wah, saya sudah tahu hukumnya ngupil saat puasa, tapi gimana kalau saya nggak bisa ngupil? Itu Anda tenang saja, karena ngupil itu nggak perlu bakat khusus, enggak. Ngupil itu ya sebenarnya bakat alami saja, bakat alami ngupil itu semua orang pasti bisa. Anda nggak perlu terus nyari tempat kursus ngupil, itu nggak usah. Ya cukup lihatlah gimana orang ngupil itu, dilihat, diperhatikan, terus ditiru. Kalau Anda masih nggak yakin, ya minta teman untuk review. Kira-kira ngupil saya ini sudah benar atau tidak. ini sekedar tambahan saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.